Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas soal TIU CPNS 2021 dengan kemampuan bagaimana kita supaya bisa mahir berhitung. Kemampuan untuk mahir berhitung itu harus memiliki kemampuan logika yang baik dan kemampuan nalar yang baik. Nah, dua konsep inilah yang kita butuhkan untuk mengerjakan soal-soal TIU untuk menemukan satu metode yang cepat dalam mengerjakan setiap soal ya. Nah, tentunya setiap soal kan punya kasus-kasus yang berbeda, analisis yang berbeda, sehingga kita harus kaya dengan kemampuan untuk menganalisa soal. Kemampuan logika dan nalar inilah yang membantu kita untuk menemukan metode yang cepat untuk memecahkan soal di dalam tes intelijensi umum itu, terutama bagian numerik ya. Nah, kan di dalam soal itu kan biasanya ada soal cerita. Nah, kita harus juga belajar mengetahui maksud soal itu. Nah, itu hanya dapat diperoleh manakala kita punya kemampuan penalaran yang baik, kemampuan bernalar yang baik untuk memahami redaksi kalimat di dalam soal tersebut. Nah, untuk memecahkan kemampuan angka-angka untuk memecahkan menemukan hasil yang benar di dalam pilihan-pilihannya, maka kita harus punya logika yang baik. Nah, tentunya kita akan bahas berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ya. Kalau TIU itu tepatnya di pasal 36. Nah, namun sebelum kita masuk ke soal, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira. Di sana kita akan dibimbing berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 per pasal, per ayat, per poin, sehingga kita betul-betul memahami dengan tuntas kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, di sana juga kita akan dibimbing dengan strategi-strategi yang baik, dan 2 atau 3 hari di pembimbingan tersebut akan ada dilakukan bagi setiap peserta secara individu untuk melakukan persiapan dengan dibimbing 2 atau 3 hari sebelum tes, dengan pembimbing untuk mengevaluasi pengetahuan teman selama bimbingan, dan kesiapan teman dalam hal psikis, dan kesiapan teman dalam strategi yang akan diterapkan nanti di dalam tes. Nah, dan teman-teman akan dibina sampai hari tes. Jadi teman-teman segera bergabung di bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira ya. Oke. Lanjut saja, kita lihat soal nomor 1. Dari 400 karyawan PT MA, 30% sepeda motor dan 10% roda 4. Bila sisanya diangkut bus perusahaan dan jalan kaki, berapa orang yang berjalan kaki bila yang terangkut bus hanya 40% dari sisanya? A 160, B 120, C 144, D 96, E 80. Nah, jadi karyawannya itu ada 400 orang. Jadi 400 orang ini setara dengan 100% tentunya ya, karena itu seluruh karyawan. Nah, jadi kalau 10% dari 400 itu kan 40. Nah, 40 orang ya, tinggal hilangkan nolnya 1. Kalau 30%, ini kan kali 3. Nah, berarti ini juga harus kali 3. Berarti di sini ada 120 orang. Nah, berapa sisanya? Jadi 400 dikurang 40 dikurang 120. Nah, berarti yang berjalan kaki dan naik bus itu sebanyak, ini kan berarti 240 orang ya, sama dengan 240 ya. Nah, 40% dari 240, perhatikan 40% dari sisanya kan 240. 40% dari 240, ingat berarti 240 itu dianggap lagi 100% ya. Nah, kalau 10%-nya tadi itu berapa? 24 tentunya, tinggal bagi 10. Kalau 40%-nya ya kali 4. Nah, kali 4 ini juga kali 4 ya. Nah, berarti kalau kali 4 berarti ini kan 96 ya. Nah, berarti sisanya berapa? 240 kurang 96 dengan 144. Oke. Boleh juga karena 40% yang naik bus, maka yang jalan kaki tentunya 60% ya. Nah, 60% dari 240. Nah, lihat 10%-nya ini 240 kan tadi 100%. Kalau 10%-nya itu 24. Kalau 60% ya kali 6 ya. Kali 6, ini kali 6.
Nah, berarti 144 sama kan? Nah, boleh juga. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut di soal nomor 2. Keuntungan penjual gorengan 60% dari penjualan. Bila hari Senin sampai Sabtu laku 90, 80, 100, 70, 60 dan 50 ribu rupiah, berapakah rata-rata keuntungan per hari kerja? Kalau mengerjakan soal ini, teman-teman tidak perlu mencari keuntungan rata-rata dulu dalam bentuk rupiah. Tinggalkan 60% itu keuntungan penjualan dari Senin sampai Sabtu tentunya ya. 60%. Jadi rata-ratanya kan Senin sampai Sabtu itu ada 6 hari. Jadi rata-ratanya per hari ada 60% per 6. Berarti 10% rata-rata per hari. Ini rata-rata keuntungan ya. Dalam bentuk persen ya. Nah, kalau mau dalam bentuk rupiahnya, jadi gampang saja. Jadi di sini 75.000 ya teman-teman. 60.000, 45.000, 30.000, 15.000 ya. Jadi kalau mau tahu rata-rata tinggal jumlahkan aja keuntungannya ya. 50 tambah 100 150, 60 tambah 90 150, dan 70 tambah 80 150. Berarti ada 450 hasil penjualannya 40.000. 10% dari ini berarti ini dianggap 100% ya. Kalau 10%-nya berarti 45.000 ya. Jadi kan rata-rata keuntungannya 10%, jadi rata-rata keuntungannya 45.000. Jawabannya adalah C. Ya, tonton, lanjut. Soal nomor 3. 10, saya tulis ulang ya, 10 kali 2004 dikurang 8 kali 1002 dikurang 4 dikali 501. Nah, berapakah nilainya? Nah, coba kita lihat, ada yang menarik ya. Saya tulis ulang lagi, 10 kali 2004 boleh kali. Ini kan bisa kita, 8 ini bisa kita 4 kali 2 kali 1002 ya. Nah, kemudian ini bisa 1 kali 4 kali 4 kali 501. Nah, selesaikan 10 kali 2004 dikurang 2 kali 1002, 2004 ya, 4 kali 2004. Oke. Kemudian 1 dikali 4 kali 501 itu 2004 ya. Sehingga keluarkan 2004-nya. 2004. Kemudian tinggal 10 kurang ini ya, kurang 4 kemudian dikurangi 1. Oke. Ini kan 5 ya, jawabannya 2004 kali 5. 5 kali 2 10 ya, nolnya 1. 5 kali 4 20. Jawabannya 10.020. Jadi ini trik cepat ya, simpan 0 di tengah, kemudian 5 kali 2 10, kemudian 5 kali 4 20. Tapi simpan 0 di tengah ya. Kalau modelnya seperti ini. Itu langsung ke jawab. Jadi jawabannya adalah A. Gampang kan teman-teman? Lanjut di soal nomor 4. Perbandingan kendaraan yang parkir sedang berbanding box itu 5:2 ya. Box berbanding motor itu sama dengan 1:17. Bila terdapat 10 sedan, berapa banyakkah motor yang parkir? Oke. Jadi kalau begitu, antara sedan dan motor saja, berarti boxnya harus dihilangkan. Cara menghilangkan box adalah sedan per box. Kalau cara saya sama dengan box per motor. Ya apakan di sini supaya hilang ya? Berarti ini dikali supaya ini bisa mati. Sehingga yang tersisa sedan per motor. Oke. Nah sekali berarti tadi perbandingannya dikali ya. 5/2 dikali 1/17. Sedan per motor itu berarti hasilnya 5 kali 1 5, 2 kali 17 34. Ini sedan per motor, ini sedan, ini motornya. Nah, sekarang di sini sebutkan ada 10 sedan ya, supaya memperoleh 10 maka 5 itu harus dikali 2. Berarti yang di bawah juga harus dikali 2, berarti harus 68. Jadi kalau sedan per motor tadi perbandingannya 5/4 itu sama dengan 10/68. Jadi kalau 10 sedannya, 68 motornya ya. Oke, jadi motor ada 68 bagian.
Lanjut di soal nomor terakhir ya. Bila 5P, saya tuliskan ulang, 5P dikurang Q sama dengan P ditambah Q tambah 6. Yang ditanyakan 2P kurang Q. Ditanyakan yang ini ya. Nah, teman-teman gini aja. Satu kan tempatkan yang sama di ruas yang sama pula ya. Nah, sehingga modelnya akan seperti ini. 5P ini kan kalau pindah ke sini itu jadi kurangnya 5P kurang P menjadi 4P. Kemudian min Q, kalau ini pindah dikurangnya lagi ya. Berarti min P dikurang Q berarti min 2Q. Itu sama dengan 6. Jadi yang tersisa dibagi ruas kanan itu sisa 6 ya. Nah, kalau kita bagi 2, sama-sama dibagi 2 sama, maka 4P dibagi 2, 2P. Min 2Q bagi 2, min Q. Sama dengan, nah ini kan sudah ketemu yang ditanyakan. Berarti min 2P kurang Q itu, ini juga dibagi 2, 6 bagi 2 itu dapat 3. Berarti jawabannya adalah positif 3. Oke. Bisa ya teman-teman dijawab soal yang semacam ini. Nah, begitulah cara kita mengenalar setiap soal-soal dengan logika yang baik. Nah, ketika kita menggunakan logika untuk mengerjakan soal, maka kita akan selalu mudah menemukan cara untuk memperoleh jawaban yang benar. Teman-teman tetap harus senantiasa belajar, melatih nalarnya, melatih logikanya, agar teman-teman bisa lolos CPNS di tahun 2021 ini. Engkau doakan semoga teman-teman lolos menjadi ASN di tahun 2021 ini dan mampu melayani masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Teman-teman adalah orang yang hebat dan jadilah ASN, jangan pernah menyerah untuk belajar. Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi seorang ASN kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu kita harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan hasilnya serahkan kepada Tuhan. Nah, tugas kita adalah belajar, tugas Tuhanlah yang menentukan bahwa apakah kita lulus atau tidak. Nah, kalaupun kita lulus, belajarlah karena ingin tahu ya. Nah, bukan karena ingin tes. Kalaupun kita lulus, itu hanya hadiah dari kesungguhan kita dalam belajar. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.